Ini pemakaian 238 km, tapi ini bukan karena oli Fastron di Techno 15W40-nya bagus ya, tapi karena ini sudah ditambah Styleron GGI, tapi ya bukan Styleron gasoli. Terus lali kapan nambahkannya ya, tapi ini nambahkan kira-kira di kilometer 80-an yang hasilnya jadi sangat awet. Ini memang karena oli Fastron Techno 15W40 itu punya shear stability yang bagus ya. Jadi ketahanan kekentalannya bagus. Lebih bagus ya daripada yang 15W50 kalau menurut penulis. Ini yang lemah ya mungkin dari sisi aditif ya, karena olinya termasuk cukup encer, cepat habis aditifnya. Tapi setelah ditambah Styleron kan ya otomatis jadi kayak makin kental gitu ya. Aditif itu jadi ngambang sampai di level itu terus gitu. Jadi ternyata ini menghasilkan lapisannya padat ya. Ini padat ya, padat tapi nggak nempel. Beda dari ya, dari apa jenenge, kuprum yang koper sulfat itu kemarin. Jadi ini beda dari koper sulfat atau tembaga sulfat yang kemarin. Kalau ini dari logam masih pas, karena reaksinya masih butuh yang apa jenenge, tekanan juga. Dan ini dapatnya adalah silikon yang jadi ada endapan entah apa ya. Jadi setelah dipanasi tadi nemunya jadi berkabut seperti ini. Nanti penulis coba panaskan lagi dengan minyak silikon. Jadi ini pakai minyak silikon lagi, terus dicek bagaimana. Tapi jelas ini sifatnya beda dari koper sulfat ya. Kalau koper sulfat ini lengket ke wadahnya, ke wajahnya. Ini bahannya semi aluminium ya. Sementara yang apa jenenge, zinc sulfat ini enggak, jadi masih lunyur. Karena kita pakai dosisnya sedikit ya, mungkin mestinya enggak terjadi seperti ini. Ini juga enggak kelihatan ada endapan ya. Kalau ada endapan pun ya enggak akan kita pakai endapannya, hanya kita pakai larutan. Lagi pula nanti kalau sudah dipakai cairannya akan makin banyak dan dosisnya akan lebih sedikit. Entah ini ada berapa ppm zinc yang ada di larutan ini.
Ini yang tadi ya, jadi menyisakan kerak, tapi terus hasilnya minyak silikon yang warnanya jadi putih gini. Ya ini mungkin yang penulis pakai sebagai aditif ya. Masih ada sisanya minyak juga. Jadi seperti ini ya hasilnya. Jadi ini ada endapannya ya. Endapannya ini muncul setelah yang penambahan kedua karena penulis nambahkannya sebelum dingin. Jadi kalau nuang nunggu dingin dulu biar endapannya ini nggak ikut. Nah sini nggak banyak ya, sekitar 30-40 ml. Jadi kesan yang penulis rasakan adalah makin licin. Rupanya dosis 30 ml itu mungkin kurang kali ya. Jadi efeknya nggak begitu kerasa, cuma ya bar yang sebelah kanan itu kalau jalan 40-50 yang biasanya cuma 4 terus sedikit 5, ini sekarang jadi 5 dan 6, banyak 6-nya juga. Jadi licinnya jelas, efeknya jelas bukan karena minyak silikon, karena kalau minyak silikon itu nggak sampai seperti itu. Minyak silikon itu biasanya cuma terasa makin kental gitu aja. Oh ya, RPM rendah jadi rasanya lebih halus, cuma suara mesin masih ada kasar-kasarnya, jadi nggak betul-betul halus gitu. Ini ingat juga ya, penulis cuma pakai minyak silikon dan ZDDP. Mungkin kalau dicampuri boron juga akan lebih halus. Borik acid ya, maksud penulis. Oh iya, RPM mesin juga jadi nggak cepet turun, jadi makin licin jelas. Cuma ya itu tadi suaranya itu ya masih nggak bisa halus kalau terutama RPM menengah. Iya ya, asak-asak minim sekarang dibanding dengan kemarin. Jadi asak-asak berkurang, getaran mesin juga berkurang. Ini jelas makin licin. Mbah, dosis yang tepat berapa ya? Ini soalnya tadi penulis nuangkannya kan langsung ya, minyak silikon gitu ya, nggak pakai dicampur apa-apa, nggak pakai dikocok ke oli mesin dulu. Kalau berdasarkan pengalaman sebelumnya, kalau nuangnya langsung minyak silikon, efeknya itu bisa aja butuh 2 hari ya. Kalau untuk menulis 2 hari itu 80 km ya, lihat aja lah nanti ya. Ini laporan sedikit untuk penggunaan aditif tadi. Jadi lebih licin emang. Dosisnya kayaknya mungkin kurang kali ya. Licinnya ya nggak banyak soalnya, minim. Tapi ini jadi lebih enak lagi dari kemarin. Ya penulis masih akan coba terus ya, nanti kalau sudah ganti oli lagi. Tambahan ya untuk aditif zincnya. Jadi ini zinc campur minyak silikon saja. Sebelumnya sudah campur styliron sih ya. Cuma stylironnya sudah mulai berkurang, tinggal yang zincnya ya. Jadi dari zincnya ini rupanya efeknya terutama di RPM menengah ya, tapi di RPM tinggi juga bisa terasa.
Jadi di kecepatan ini terasa getaran juga minim. Jadi pakai begini masih halus mesinnya. Tentu kalau suara mesin kasar ya. Jadi suara mesin memang nggak begitu halus karena memang olinya termasuk oli agak encer. Tadi udah dicoba kecepatan sampai agak 100 gitu, masih licin ya. Jadi ya sepertinya DT-nya masih bekerja. Yang penulis pakai sekitar 30 ml dari larutan itu kayaknya nggak overdosis. Entah ya, nanti penulis pakai berapa banyak larutan itu. Mungkin ya seperempatnya ya, seperempat minyak silikon zinc, seperempat minyak silikon boric acid, seperempat campuran minyak jagung sama minyak wijen, seperempat lagi gas oli G1000. Ya sebenarnya sih penulis itu pingin cari penggantinya gas oli G1000 karena ya gas oli G1000 kayak wis mulai punah ya. Entah apakah masih terus produksi gas oli G1000, penulis nggak tahu. Tapi ya jaga-jaga, dan penulis pingin jaga-jaganya dari minyak dari zinc ya. Kalau yang moli, masalahnya moli itu nggak begitu cocok untuk yang motor laki yang ada kopling basah, yang motor bebek juga ya. Terus yang kedua adalah kalau ada moli nanti akan bereaksi terhadap piston yang ada lapisan molybdenumnya. Piston yang ada lapisan hitam-hitamnya, nanti lapisan hitam-hitamnya akan terkikis ya, habis. Bukan aus, tapi habis karena reaksi dengan molybdenum yang ada di oli. Ini harusnya olinya sudah waktunya ganti, tapi ya wis. Yang satu diperpanjang sama Steliron, terus Steliron sudah mulai berkurang, diperpanjang lagi dengan aditif tadi. Ini sudah 50 km aditif tambahan. Kalau tambah Stelironnya kira-kira ya 200 km ya. Jadi aslinya olinya ganti di 80 km, tapi karena penulis pakai Steliron bisa sampai lebih dari 200 km, terus tambah lagi. Ya sekarang masih menurut penulis layak pakai ya. RPM mesin nggak cepet turun, getaran mesin minim, dipakai kencang bisa seenaknya. Jadi sekarang berkendara seenaknya ya, mau pelan bisa, mau kencang seenaknya. Asak-asak juga berkurang. Yo kayaknya penulis bakal terus pakai zinc ini, tapi masih akan eksperimen terus, belum menerapkan di Steliron ya. Mungkin kalau untuk Steliron ini penulis sebut Steliron plus zinc. Jadi Steliron yang sudah ditambahi zinc. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.